Kita lanjutkan matriks dari minor tadi. Untuk mendapatkan kofaktor, rumusnya adalah sebagai berikut. Ini rumus setiap unsur kofaktor. Nah, kemudian tadi sudah kita jabarkan dan hasil akhirnya adalah kofaktor itu mengalihkan positif atau negatif dengan si minor yang bersesuaian. Untuk yang elemen dengan dengan elemen genap, maka simbolnya adalah dikalikan positif. Untuk ganjil, 1 plus 2 kan ganjil, berarti dia dikalikan dengan nilai negatif. Maka seperti ini hasilnya, positif, positif, kemudian negatif, positif, dan seterusnya. Maka dari minor yang sudah kita rekap ini ke dalam suatu matriks, didapatkan kofaktornya adalah angkanya sama, hanya tanda positif dan negatifnya berbeda. Minus 3, tadi kan positif ya. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian positif. Lalu setelah positif, negatif kali negatif adalah 6. Dan 12. Kemudian di sini negatif kali negatif hasilnya positif. Plus, minus, lalu plus. Minus 3, lalu negatif kali negatif, hasilnya positif, dan terakhir adalah positif. Ini adalah matriks unsur kofaktor. Jadi merupakan minor yang diganti atau dikalikan dengan negatif 1 atau positif 1 tergantung posisinya. Minor dari mana tadi? Minor dari nilai determinan matriks yang unsur dari baris atau kolom yang terdapat di sini ini ditutup. Gitu ceritanya mendapatkan kofaktor. Sehingga ini tadi kofaktornya. Ini adalah ini kofaktor. Bisa disimbolkan dengan huruf C juga ya. C, kofaktor. Kemudian ada adjoin. Suatu matriks adjoin merupakan transpos dari kofaktor. Maka dari kofaktor ini, transpos adalah baris dijadikan kolom. Baris menjadi kolom, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, inilah matriks adjoin. Jadi kita sudah belajar apa saja tadi? Minor, kemudian kofaktor, kemudian matriks adjoin. Minor dapat dari determinan matriks yang dihapus baris dan kolomnya. Baris dan kolom tertentu. Misalnya minor 11 merupakan determinan dari matriks A dengan dihapuskan baris dan kolom pertama. Lalu kofaktor merupakan nilai minor yang sudah dikalikan dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat I plus J dikalikan dengan MIJ. Adjoin adalah nilai transpos dari matriks kofaktor. Transpos itu menjadikan baris ke kolom. Seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, matriks kofaktor ini sama dengan ubahannya. Ubahan itu adalah istilah lain untuk transpos. Atau di sini bisa kita lihat, ya memang sudah kita jadikan baris kolom, tetapi ternyata kita perhatikan sama persis dari yang sebelum ditransposkan. Setelah ditransposkan di sini min 3, 6, min 3, min 3, 6, min 3, 6, min 12, 6, 6, min 12, 6. Kok sama persis ya? Min 3, 6, min 3, min 3, 6, min 3. Kalau ini saya transposkan kembali dia sama saja. Nah, matriks seperti ini disebut sebagai matriks simetrik. Setelah ditranspos hasilnya sama saja. Gitu.
Matriks simetrik ini matriksnya persis ya di sini. Matriks di diagonal. Yang di selain diagonalnya di sini dia nilainya sama. Matriks simetrik. Anda bisa browsing pengertian matriks simetrik adalah. Kemudian matriks inverse atau disebut juga pembalikan matriks atau matriks kebalikan. Balikan dari matriks A adalah A inverse. Nah, kemudian sifatnya, kalau ada matriks A dikalikan A inverse-nya, itu akan sama dengan matriks identitas. Nah, kemudian A inverse atau matriks balikan hanya bisa pada matriks yang bentuknya bujur sangkar. Tetapi, tidak semua matriks bujur sangkar mempunyai A inverse. Nah, kenapa? Nanti karena rumusnya A inverse itu adalah ada nilai determinannya. Jadi kalau nilai determinannya sama dengan 0, dia tidak bisa dihitung inverse-nya. Contoh di sini matriks berordo 2 kali 2. 2 kali 2, kemudian matriks balikannya atau inverse-nya A inverse, jadi ada tanda pangkat minus 1, itu sama dengan, ini masih simbol angka ya, kemudian definisinya bahwa A dikalikan A inverse itu sama dengan I, identitas. A inverse di sini disimbolkan dengan huruf B, maka A kali B sama dengan I. Identitas itu matriks yang seperti ini, jadi nilai diagonalnya sama dengan 1, selain diagonal utama dia nilainya sama dengan 0. Contoh, tentukan kalau ada, ya kenapa kalau ada? Karena bisa jadi nanti ada yang tidak ada. Inverse dari matriks A. Di sini dihitung satu per satu. Ini malah saya belum sampaikan rumus A inverse itu adalah A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikalikan dengan adjoin dari A. Ini rumus umumnya. Untuk matriks 2 kali 2, jika ada A sama dengan A, B, C, dan D, maka adjoin A sama dengan ditukar D dengan A-nya, dan B dan C-nya tetap posisi tetapi dikasih tanda negatif. Maka untuk matriks ini, A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A adalah 8 kali 3, 24 dikurangi dengan 20, sama dengan 4. 1 per 4 dikali dengan adjoin A. Adjoin A, tadi seperti rumusnya, 8 dan 3 ditukar posisinya, kemudian 5 dan 4 di sini tetap namun dikasih tanda negatif. Maka A inverse sama dengan di 1 per 4 ini dikalikan setiap elemen matriks. Sehingga 3 per 4 min 4 dikalikan 1/4 sama dengan negatif 1. Min 5 per 4. Kemudian 8 per 4 sama dengan 2. Atau bisa tuliskan dalam bentuk desimal, 3 dibagi 4 adalah 0,75. Dan 5 dibagi 4 adalah negatif 1,25. Di sini negatif 1 dan 2. Nah, inilah A inverse dari matriks di soal. Nanti kalau Anda coba kalikan, A kali A inverse itu harus sama dengan matriks identitas. Karena di sini 2 kali 2, maka harus sama dengan 1, 1, di sini 0, 0. Nah, untuk ngecek apakah inverse kita betul, kita mengalihkan matriks A dikalikan A inverse-nya. Harusnya sama dengan matriks identitas. Kemudian di sini ada tulisan berarti A non singular. Maksudnya A non singular adalah
determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Dan A inverse ada. Karena kalau determinan tidak sama dengan 0, misalnya determinan sama dengan 0, ini disebut sebagai matriks singular. Kalau singular nanti 1/0 dikalikan A join A, nah ini tidak usah dikerjakan. 1/0 kan tak hingga. Jadi nanti kalau matriks A itu singular atau determinannya sama dengan 0, nanti tidak ada A inverse-nya. Saat Anda menghitung matriks determinannya sama dengan 0, maka tidak perlu dihitung A inverse-nya, langsung diberikan keterangan bahwa A non singular sehingga A inverse tidak ada. Kemudian contoh lagi, sini A ini yang barusan. Ini contoh soal, kenapa jadi soal di sini? Oke. Oh, cara lain. Ini cara yang saya barusan jelaskan malahan ya. Kemudian di sini contohnya kalau matriks itu singular. Di sini determinan A sama dengan 8 kali 3 dikurangi 6 kali 4. Berarti 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Matriks singular sehingga A inverse tidak ada. Pembalikan matriks dengan adjoin dan determinan. Membalik sebuah matriks dapat pula dilakukan dengan menggunakan adjoin dan determinan suatu matriks. Jadi di sini menggunakan matriks adjoin. Kita langsung ke contoh soal yang determinan untuk matriks 3 kali 3 saja. Berikut ini adalah contoh soal. Diketahui suatu matriks A sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya yang pertama, hitung determinan A dengan metode Sarus. Dan yang kedua, buktikan bahwa determinan A metode Sarus memberikan hasil yang sama dengan determinan A metode Laplace. Jadi pada ini nomor 2 ini disuruh menghitung determinan A dengan metode Laplace, lalu sama nggak dengan yang hasil nomor 1. Metode Sarus ini yang dikalikan setiap diagonalnya nanti dengan bantuan 2 kolom di sebelah kanan, dan yang metode Laplace ini memang di awal tadi belum saya berikan contoh, tapi rumusnya sudah. Kemudian nomor 3, tentukan matriks M yang berisi minor dari matriks A, lalu tentukan matriks C yang merupakan kofaktor. 5, tuliskan adjoin A. Adjoin A merupakan transpos dari matriks C. Dan yang keenam, tentukan inverse matriks A, di mana A inverse rumusnya adalah 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoin A. Maka teman-teman, sesungguhnya soal ini, kalau saya persingkat ya, diketahui suatu matriks A. Kerjakan secara sistematis sehingga Anda mendapatkan A inverse. Nah, untuk mendapatkan A inverse, maka Anda perlu menghitung determinan, lalu perlu menghitung minor, kofaktor, adjoin, baru ke perhitungan inverse. Jadi ini 6 soal. Ini karena detail saya tuliskan step-stepnya, tapi sebenarnya kalau di soal nanti hanya tentukan inverse matriks A. Tapi Anda harus melalui tahapan ini. Oke, untuk jawabannya di video selanjutnya.